Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kelas di Zoom untuk versi free. Untuk langkah pertama yang kita lakukan, tentunya kita sudah memiliki ya untuk aplikasi Zoom yang sudah kita install di laptop masing-masing. Oke, kemudian kita bisa masuk ya ke aplikasi Zoom itu dengan cara double klik ya. Kita coba saya tarik ke sini, kita double klik aja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita masuk sign in ke akun Zoom ini. Kita klik sign in. Oke. Kemudian kita masukkan akun yang telah kita miliki. Jadi kita asumsikan Bapak Ibu semuanya sudah memiliki akun Zoom. Kita masukkan email. Misalkan saya masukkan email unfala@gmail.com seperti ini. Oke, kemudian kita memberikan nama ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik sign in. Oke, aplikasi Zoom untuk versi free dan versi pro ini tentunya memiliki fitur yang sama ya, Ada beberapa perbedaan tentunya. Apa perbedaannya? Tentunya Bapak Ibu akan mengetahui jika Bapak Ibu buka aja di zoom.us seperti ini, kemudian klik aja plan and pricing di sini. Nanti akan kelihatan apa perbedaan fitur untuk yang basic dengan yang pro paling tidak ya, dengan yang bisnis maupun enterprise. Ya, untuk yang free tentunya setiap meeting dibatasi 40 menit ya, 40 menit. Kemudian untuk yang pro tidak ada batasan waktu ya, dengan batas 24 jam. Jadi bebas bisa kita lakukan sewaktu-waktu. Untuk jumlah maksimum the user partisipan adalah 100 sama dengan yang pro. Jadi paling tidak antara yang pro dengan basic ini hampir sama ya. Perbedaannya yang pertama adalah durasi waktu. Kalau yang pro tidak dibatasi. Yang kedua adalah kita bisa melakukan streaming. Untuk yang pro kita bisa integrasikan dengan YouTube maupun Facebook paling tidak. Nah, itu adalah perbedaan antara yang pro dengan yang basic. Nah, untuk yang fitur yang lain, untuk penyimpanan sekarang. Penyimpanan di free, ini otomatis bisa kita simpan di komputer masing-masing. Sedangkan untuk yang pro, di sini kita bisa simpan di cloud. Ya, simpan di cloud maksimum adalah 1 GB. Oke, itu adalah beberapa prinsip perbedaan antara yang pro dengan yang basic. Untuk kali ini kita akan melakukan bagaimana cara membuat kelas di Zoom ya, di Zoom. Ini adalah tampilan awal untuk Zoom untuk yang versi free. Untuk membuat kelas yang kita lakukan adalah kita klik aja schedule. Oke, schedule kita klik. Kemudian topik kita bisa tuliskan di sini, misalkan fisika, gimana ya? Contohnya misalkan di mata pelajaran benda tegar gitu ya. Fisika, misalkan materi benda tegar fisika kelas 12. Ini contoh aja ya. Kemudian kita bisa schedule sekarang waktunya kapan. Waktunya contohnya adalah di tanggal 5 misalkan. Oke, tanggal 4 bisa, tanggal 5 bisa ya, atau tanggal sekarang juga bisa. Kemudian kita ambil aja waktu jam 12. Durasinya berapa? Durasinya bisa kita atur, misalkan kita ambil 30 menit ya, karena kan kita batas waktunya kan 40 menit ya untuk yang versi free. Kemudian time zone-nya adalah kita ambil Jakarta. Oke. Kemudian kita bisa klik untuk ini ya,
passwordnya. Passwordnya kita setting ya, bisa kita ganti yang dengan yang lain, misalkan fisika. Oke, seperti ini. Fisika 1, 2, 3. Video untuk hostnya kita off kan, dan partisipannya kita off boleh, on boleh ya. Ini untuk tampilan videonya. Nah, untuk yang hostnya ini misalkan saya setting off dan partisipannya juga saya setting off. Tapi sewaktu-waktu tentunya bisa dihidupkan. Kalender saya pilih other calendar dan advanced option. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Untuk yang pertama adalah enable waiting room, artinya nanti peserta masuk ke Zoom, dia menunggu admit ya, menunggu dipersilakan host untuk masuk ke ruang meeting. Jadi biasanya ini untuk keamanan agar peserta itu benar-benar terverifikasi. Kemudian yang kedua adalah enable join before host. Artinya apa? Artinya peserta ya itu bisa bergabung sebelum host itu memulai. Nah, ini biasanya kalau hostnya tidak harus ini ya menunggu host pesertanya. Jadi dia bisa masuk lebih awal. Selanjutnya adalah mute partisipan. Nah, ketika partisipan masuk, itu kita setting mute. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah automatically record meeting on the local computer. Jadi, otomatis akan tersimpan di komputer. Biasanya untuk penyimpanan di komputer, itu posisinya adalah di drive C ya, di C. Kemudian di dokumen. Dan di dalam dokumen itu ada folder Zoom. Dan itulah lokasi dari tempat penyimpanan video-video yang telah terekam. Kemudian kalau sudah, kita bisa klik schedule ini. Nah, schedule kita klik. Nah, ini adalah tautan ya, tautan yang akan kita bagikan ke siswa atau peserta. Nah, ini. Tautannya adalah ini, join Zoom meeting ini. Oke. Kemudian meetingnya, ID-nya adalah 772 dan passcode-nya adalah fisika 123. Oke, seperti ini. Ini adalah yang kita bagikan ke peserta untuk bisa masuk ke lokasi meeting. Oke ya, bisa kita copy secara manual, kita blok, kita klik kanan atau kita klik kanan terkunci ya. Kita blok aja, Ctrl C, kemudian pastekan ke grup WA ya, grup WA kelas misalkan untuk informasi tentang schedule-nya. Oke. Nah, kalau sudah kita tutup aja ya. Kalau kita cek schedule-nya apa aja, kita klik aja di meeting. Nah, di meeting ini akan ada informasi-informasi. Kalau di sini adalah list dari pertemuan-pertemuan Zoom yang kita akan lakukan. Oke, seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa kita cek untuk schedule-nya. Nah, sekarang bagaimana cara memulai kelasnya? Cara memulai kelas, kita klik aja meeting ya. Kita klik meeting, kemudian kita klik start. Oke, kita klik start aja. Kita klik start. Oke. Nah, ini adalah pengaturan untuk ini ya, memulai kegiatan Zoom meeting. Saya akan jelaskan beberapa fitur yang ada di tampilan ini. Yang paling bawah kiri ya. Nah, di sini adalah pengaturan suara ya. Pengaturan suara. Kita bisa mengganti input audio dengan beberapa pilihan ya. Kalau di sini saya menggunakan headset, saya bisa memilih mikrofon array di sini. Jadi di secara default akan terpilih ini. Tentunya nanti milih Bapak Ibu beda-beda ya, tergantung pada audio input yang digunakan. Baik, yang kedua adalah start video. Start video ini adalah kita bisa memilih audio yang akan kita pilih. Nah, ini posisi saya off kan ya audionya. Kalau kita pengen on kan, tinggal kita klik ini. Nah, ini ya, tinggal kita bisa on off kan. Oke, selanjutnya adalah security.
Security ya. Security ini untuk pengaturannya yang pertama adalah lock meeting. Jadi ini kita kunci untuk pertemuan ini ya. Kalau enable waiting room ini sebagai keamanannya ya. Kalau sudah lock maka nggak akan ada yang bisa masuk maupun keluar tentunya. Enable waiting room artinya peserta masuk dan nanti akan bisa masuk ke ruang pertemuan jika kita persilahkan, kita admit gitu. Kemudian allow partisipan. Nah, ini kita bisa persilahkan. Kalau share screen artinya nanti peserta bisa share screen ya, PowerPoint atau layar desktop masing-masing. Nah, itu kita bisa klik ini ya. Nah, kita klik aja. Itu artinya nanti peserta bisa share screen juga. Itu ya. Kemudian kalau chat ini peserta dipersilakan untuk chatting. Sedangkan rename themselves itu artinya peserta bisa merename namanya sendiri-sendiri. Baik, kemudian yang kedua adalah partisipan. Nah, partisipan ini kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ya, ini ada nanti kalau sudah banyak yang bergabung, di sini akan banyak list ya, Bapak Ibu semuanya, akan banyak list di sini. Nah, sekarang kalau kita cek di bagian bawah, ini ada tulisan mute all sama unmute all. Oke, seperti ini ya. Mute all sama unmute all. Mute all itu artinya kita kalau ini kita klik, maka semua peserta audionya itu akan mati gitu. Ya, untuk biar suasananya dan fokus di presenter. Itu biasanya host akan klik mute all. Sedangkan unmute all itu artinya peserta akan dinyalakan audionya semuanya. Nah, itu artinya adalah unmute all. Oke, di sini sudah security, saya jelaskan partisipan juga sudah. Chatting, ini kalau kita mau chatting dengan peserta ya. Peserta, misalkan saya tulis hai gitu kan. Nah, nanti akan kita melakukan chatting di sini. Ini kalau chat. Share screen, nah ini kalau kita pengen melakukan share screen ya. Share screen layar ya, misalkan ini saya sebagai presenter ya, pengen share screen, kita klik aja share screen. Nah, kita pengen tampilkan yang bagian mana gitu kan. Ini Bapak Ibu diperhatikan di sebelah sini, ini ada tulisan share computer sound. Ini kalau kita pengen yang kita share adalah audionya, audio dari misalkan kita mutar film ya dari komputer atau laptop, maka kita klik ini. Nah, biar nanti audio dari internal komputer Bapak Ibu semuanya itu bisa masuk di sistem Zoom ini gitu. Jadi nanti peserta bisa mendengarkan suara maupun videonya. Jadi jangan lupa kalau kita pengen share video ya atau audio yang berasal dari komputer Bapak Ibu, klik aja share computer sound di sini. Atau kalau kita pengen optimasi, klik dua-duanya juga bisa. Baik, misalkan ini saya mau share screen ya tanpa audio, maka saya klik ini aja. Misalkan saya pengen klik untuk tampilan ya. Nah, kita klik share. Nah, ini Bapak Ibu terlihat inilah yang akan saya share ya ke peserta. Kalau kita pengen menghentikan ya, maka kita nanti klik stop share. Kita juga bisa membuat anotasi ya. Anotasi dengan cara apa? Dengan cara annotate ini. Nah, kita bisa menggambar gitu kan. Menggambar. Oke, seperti ini ya menjelaskan ke peserta ya. Atau bisa juga kita bisa menghapus ya. Menghapus itu juga bisa. Kemudian clear ya. Tadi juga bisa kita hapus juga. Atau mengembalikan dan seterusnya. Oke, nah ini adalah tambahan-tambahan untuk memperkuat penjelasan. Kemudian kita bisa silang ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat di sini. Nah, untuk stop ya, stop ini bagian yang lain ya. Ada chat, breakout room. Nanti akan saya jelaskan bagaimana melakukan breakout room. Kemudian yang lain juga sudah saya jelaskan di situ. Nah, sekarang kita klik stop share. Nah, ini artinya share screen sudah selesai. Oke, kemudian di sebelah kanannya adalah record. Untuk versi free, kita hanya diperkenankan menyimpannya di komputer masing-masing.
Kalau versi yang Pro paling tidak kita bisa menyimpannya di cloud, otomatis akan tersimpan di cloud dengan maksimum storage-nya adalah 1 GB. Kita klik. Nah, ini akan ada rekaman ya di sebelah kiri atas ini akan ada rekaman. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk recording ya. Kalau kita klik stop, nah, oke, akan di-convert ke MP4 setelah meetingnya di end. Oke, sekarang breakout room ya. Breakout room ini kalau kita klik, nah, ini saya jelaskan. Ini seandainya Bapak Ibu ada peserta yang cukup banyak ya. Ada 25 peserta misalkan. Kita pengen membagi di dalam beberapa kelompok kecil. Ini contohnya adalah kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dan membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok. Misalkan dalam 25 peserta itu kita bagi menjadi 5. Maka apakah automatically atau manually? Kalau yang automatically, misalkan kita pengen membagi 5 gitu ya, maka nanti akan teracak 5 orang dalam 5 room itu akan teracak ya, akan acak. Tidak, dia akan memilih sistem random yang dilakukan oleh aplikasi Zoom. Tapi di sini karena belum ada peserta, maka belum bisa kita lakukan. Jadi ketika kita pilih 5 di sini automatically, maka otomatis dari 25 peserta tadi yang saya contohkan, dia akan terbagi secara random menjadi 5 grup gitu. Kalau manually, nah kalau manually ini artinya kita klik ya, create room misalkan, nanti per ruang ini kita assign ya, kita assign nama-nama yang hadir di sini ya, nama-nama yang hadir di sini karena apa namanya, kita belum memiliki ini ya, belum memiliki partisipan, maka saya jelaskan prinsipnya. Ketika kita masuk di membagi 5 ruang ini secara manual, maka apa yang bisa kita lakukan adalah menambahkan peserta ke dalam setiap ruang ini secara manual. Oke, ini pengaturan yang lain, ini tadi sudah pengaturan yang lain. Di sini adalah move all participant into breakout room automatically. Jadi dia akan masuk secara otomatis ke room ya. Nah, biasanya dia ditawari ya, ketika ada pembagian room ini akan ditawarkan ke peserta. Move all ya, otomatis ini. Allow participant to return. Nah, ini kalau setelah nanti peserta itu selesai berdiskusi di setiap room, nanti peserta dipersilakan juga untuk masuk ya ketika dia akan kembali ke pertemuan utama atau main session. Breakout room close automatically after 30 menit di sini ya. Jadi artinya breakout ini akan berhenti setelah 30 menit. Nah, nanti 10 menit misalkan Bapak Ibu gunakan untuk penguatan misalkan. Selanjutnya adalah countdown after closing breakout room. Nah, ini misalkan ada waktu bergerak ya, countdown setelah breakout room ini selesai. Nah, ini adalah pengaturan ya, ketika kita memilih untuk breakout system. Nah, ini kalau kita pengen menambah room. Nah, gitu ya. Kalau kita menghapus di sini. Nah, seperti ini contohnya ya. Contoh bagaimana kita bisa menggunakan pembagian ruang breakout baik itu secara automatically maupun secara manual. Tentunya setelah peserta ini sudah muncul ya, dan nanti host itu bisa masuk ke room manapun juga untuk memantau proses diskusinya. Oke, itu adalah beberapa fitur yang ada di Zoom free ya, Zoom untuk yang versi free. Oke, demikian Bapak Ibu untuk pengenalan bagaimana cara menggunakan Zoom. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengakhiri kegiatan pertemuan Zoom ini. Untuk mengakhirinya, kita bisa klik aja di end ya, di sini end. Kita klik aja end.
live meeting atau end meeting for all. Kalau yang end meeting for all itu artinya kita akan mengakhiri semua meeting di sini. Kalau live kita tinggalkan, nanti host akan berpindah ke peserta yang lain ya, atau yang kita tunjuk ya. End meeting for all ini untuk mengakhiri semuanya. Nah, kalau kita klik ini end meeting for all, oke, nanti akan ada proses convert ya, meeting recording. Nah, dia akan tersimpan ya di posisinya di dokumen, kemudian di Zoom, dan ada tanggalnya juga ya, ada tanggal sama judul meetingnya. Dia akan tersimpan antara lain audio, kemudian playbacknya, sama ada teksnya. Kalau ada catatan chatting itu akan tersimpan juga. Oke, ini adalah bagaimana cara menggunakan Zoom untuk versi free pada kegiatan meeting. Demikian Bapak Ibu semuanya, sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.